Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Febrian dari kelas 10.1 akan membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori yang pertama yaitu ada teori Yunan. Teori Yunan ini mengungkapkan tentang asal-usul nenek moyang Indonesia yang berasal dari wilayah Tiongkok. Lebih tepatnya itu daerah Yunan. Nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya telah meninggalkan wilayah Yunan di sekitar Sungai Salwen dan Sungai Mekong dengan memiliki tanah yang subur. Diperkirakan karena bencana alam dan serangan suku bangsa lain, maka mereka mulai bergerak untuk berpindah ke tempat yang lebih aman. Nenek moyang bangsa Indonesia memiliki kebudayaan kelautan yang sangat baik, yakni sebagai penemu model asli perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal bangsa Indonesia saat itu. Penemuan tersebut juga menandakan adanya proses migrasi manusia di wilayah Asia Tenggara ke kepulauan di Nusantara. Adanya migrasi tersebut disebabkan karena adanya faktor terdesak oleh bangsa yang lebih kuat. Berdasarkan peristiwa tersebut, teori Yunan menandakan ada 3 gelombang kedatangan tersebut, antara lain yaitu ada Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanosoid. Hal tersebut Hal tersebut itulah yang mendasari teori Yunan berikutnya ditemukannya kesamaan bahasa yang digunakan masyarakat di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yakni bahasa Melayu Polinesia. Selanjutnya itu ada teori Nusantara. Teori Nusantara menyebutkan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah bangsa Indonesia sendiri, yakni tidak melalui proses migrasi ataupun berpindahan dari daerah manapun. Dasar utama dari teori Nusantara ini adalah berdasarkan pada bangsa Melayu yang merupakan bangsa dengan peradaban yang sudah tinggi. Anggapan tersebut didasari pada hipotesis bahwa bangsa Melayu telah melewati proses perkembangan budaya sebelumnya di wilayahnya. Jadi kesimpulannya itu bangsa Melayu asli di wilayah Nusantara yang akhirnya berkembang dengan sendirinya tanpa adanya perpindahan ke wilayah tersebut. Berikutnya itu ada teori out of Africa. Teori ini mengungkapkan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Anggapan tersebut berdasarkan pada kajian ilmu genetika lewat penelitian DNA mitokondria, gen perempuan, dan gen laki-laki. Mereka kemudian bermigrasi dari Afrika hingga ke wilayah Australia yang sudah mendekati wilayah Nusantara. Teori ini kemudian mengungkapkan bahwa bangsa Afrika bermigrasi atau melakukan perpindahan ke Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Pada sekitar tahun itu bumi sedang memasuki akhir zaman glasial, yakni ketika permukaan air laut menjadi lebih dangkal karena air masih berbentuk gletser. Pada masa itu manusia memang memungkinkan untuk menyeberangi lautan hanya dengan menggunakan perahu sederhana. Perpindahan bangsa Afrika ke Asia kemudian terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok yang tinggal sementara di wilayah Timur Tengah atau Asia Barat Daya, dan ada kelompok lain yang bermigrasi dengan menyusuri pantai semenanjung Arab menuju India, Asia Timur, dan Australia termasuk Indonesia. Kemudian yang keempat ada teori of Taiwan, teori out of Taiwan. Teori ini hampir serupa dengan teori sebelumnya, yaitu teori out of Taiwan mengungkapkan bahwa asal-usul bangsa Indonesia adalah berasal dari Kepulauan Formosa yang ada di wilayah Taiwan. Teori ini rupanya didukung oleh para ahli yang bernama Harry Truman Simanjuntak yang mendasari atas argumen teori ini. Dasar dari teori out of Taiwan ini yang pertama adalah tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia bangsa Indonesia dengan manusia dari bangsa Tiongkok. Masih berdasarkan teori ini,
Bahasa yang digunakan dan berkembang di Nusantara adalah bahasa yang masuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Kemudian, kapan mereka mulai bermigrasinya? Manusia purba migrasi ke wilayah Indonesia terjadi dalam rentang tahun yang sangat luas. Manusia modern pertama kali tiba di wilayah ini pada zaman Paleolitikum yang dimulai sekitar 2,6 juta tahun yang lalu dan berlanjut hingga 10.000 tahun yang lalu. Migrasi manusia purba melibatkan perjalanan melalui jalur darat dan laut, dan selama periode ini wilayah Indonesia mengalami perubahan iklim dan topografi yang dapat mempengaruhi pola migrasi manusia. Oke, sekian dari saya, Ruli Febrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.